Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa huwa alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita lanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah sampai di perang Bani Quraidah, yaitu pada bahasan tentang 3 tawaran dari pimpinan Yahudi Bani Quraidah. Jadi ketika mereka sudah mulai terdesak, akhirnya mereka pun berembuk untuk memilih salah satu dari tiga hal. Maka pimpinan mereka mengatakan pilihan yang pertama adalah kita masuk Islam. Ya. Kita sudah nggak bisa lagi menghadapi Muhammad. Maka pilihan pertama, kalau kalian mau selamat, kalian semua masuk Islam. Karena tidak mungkin Muhammad akan menghukum orang yang sudah masuk Islam. Pasti dimaafkan oleh Muhammad. Dan kalian sudah tahu bahwasanya Muhammad itu memang adalah nabi terakhir, ya. Dan kalian sudah temukan namanya, cirinya, sifatnya itu dalam kitab kalian. Jadi apalagi yang membuat kalian ragu untuk masuk Islam, kata pimpinan mereka. Tapi tawaran yang pertama ini ditolak oleh seluruh anggota sukunya. Ya, bahwasanya enggak, sampai kapanpun kami tidak akan masuk Islam. Sampai kapanpun kami tidak mau menjadi pengikut Muhammad. Sampai kapanpun. Nah ini orang Yahudi, walaupun sudah tahu kebenaran, tapi mereka tetap tidak mau menerima kebenaran itu. Maka kemudian Ka'ab bin Asad, tokoh mereka, memberikan tawaran yang kedua. Tawaran yang kedua ini agak masih error, yaitu kalau memang kalian nggak mau pilihan pertama masuk Islam, maka sebelum Muhammad menyerang kita, berhasil masuk ke benteng kita, maka kita bunuh dulu anak-anak kita, istri kita. Jadi kita bunuh, masing-masing kita membunuh anak dan istrinya. Ya. Setelah kita bunuh anak kita, ya, maka baru kita bersama-sama menghadapi Muhammad.
Jadi jangan sampai kita dan anak-anak kita dibunuh oleh Muhammad. Kalau kita kalah, sudah, ya, cuman tinggal membawa diri kita, gitu. Ya, kita mati-mati, tapi anak kita tidak melihat anak dan istri kita dibunuh oleh Muhammad, ditawan oleh Muhammad. Kalau tidak dibunuh, ditawan, maka kita bunuh dulu. Jadi mereka nggak mau. Ini pilihan yang tawaran yang kedua. Ya. Jadi bagaimana perilaku mereka? Saking mereka nggak mau, gengsinya dikalahkan, ya, maka nggak apa-apa bunuh anaknya sendiri, bunuh istrinya sendiri dengan tangan mereka. Jadi jangan sampai dibunuh oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Maka kata mereka, enggak, kami enggak akan pilih pilihan ini. Ya. Lalu kalau memang nggak mau, ya sudah. Kita malam ini keluar. Ini kan malam Sabtu. Ini malam Sabtu. Ya, Muhammad nggak akan menyangka kalau kita bakal keluar dari benteng kita. Maka saat mereka lengah, kita serang. Ya, kita serang mereka. Karena Muhammad tahu kita orang Yahudi sangat menghormati hari Sabtu. Jadi nggak mungkin, sepengetahuan Muhammad, nggak mungkin orang Yahudi melakukan perang di hari Sabtu. Ya, pasti mereka sedang ibadah. Maka saat Muhammad sedang lengah, tidak menyangka kita menyerang mereka, kita serang. Tapi kata mereka lagi, enggak. Jadi kan kalian tahu akibat orang-orang pendahulu kita yang melanggar di hari Sabtu. Ya, bagaimana mereka dikutuk gini monyet, bahkan dikutuk gini babi gitu. Maka mereka nggak mau itu dialami oleh mereka. Maka kata anggota sukunya, kami tidak juga mau memilih pilihan yang ketiga. Maka sampai pimpinan sukunya bingung, kalian gimana sih? Suruh milih aja susah banget. Jadi nggak ada yang dipilih satupun. Nah ini memang menunjukkan, pertama itulah orang Yahudi, lagi-lagi mereka sebenarnya penakut. Ya, yang kedua, emang bangsa yang susah diatur, bisa ngeyel gitu. Ya, jangankan sama kepala suku, sama nabinya aja ngeyel gitu. Apalagi saya sering bilang, apalagi cuman sama PBB, ya nggak dianggap orang Israel gitu. Apalagi cuman sama negara-negara, bahkan seluruh negara ngutuknya juga nggak mau, dia cuek aja Yahudi itu. Ya, jadi sama nabinya aja berani, sama pimpinannya saja berani. Nah, itulah orang Yahudi. Jadi ini pilihan ini nggak diambil. Maka kata Ka'ab bin Asad, sudahlah, terserah kalian, mau apa kalian terserah. Yang penting saya sudah ngasih pilihan. Saya sebagai pimpinan sudah memberikan pilihan pada kalian. Tapi tidak ada satu pilihan itu yang kalian ambil. Tapi mereka tetap takut banget, mau memilih takut, tapi dalam hati mereka lebih takut lagi. Takut, ya sudah nggak berani milih, tapi semakin rasa takut itu menjadi-jadi, sehingga akhirnya mereka minta, ya, kirim orang utusan pada Nabi Muhammad untuk mengirim sahabat Nabi Muhammad yang mereka sukai, ya. Yang dulu ketika sahabat-sahabat tersebut, ya khususnya dari Ansor, ketika masih jahiliyah, itu berkoalisi, bersekutu dengan Yahudi Bani Quraisy. Maka diutuslah sahabat dari Ansor, yaitu namanya Abu Lubabah. Ya, Abu Lubabah diutus. Ini dulu sekutunya Yahudi saat sebelum masuk Islam. Maka datang Abu Lubabah. Begitu melihat Abu Lubabah senang banget. Wah, ini sekutu kita nih. Itu. Lalu kemudian mereka bertanya, Abu Lubabah, kira-kira menurut kamu, ya, menurut kamu apa yang tindakan apa yang bakal diambil oleh Muhammad? Kata orang-orang Yahudi bertanya. Nah, Abu Lubabah ini
belum diberikan keputusan oleh Rasulullah. Nanti kalau Yahudi nanya begini enggak. Tapi tujuan Rasulullah mengutus Abu Lubabah atas permintaan orang Yahudi itu pengen tahu apa sih keinginan Yahudi gitu. Pengennya dia apa gitu, pengen mereka apa gitu. Jadi Rasulullah belum memutuskan Yahudi ini dihukum atau enggak. Kalaupun dihukum, hukuman apa belum ada gitu. Tapi karena Abu Lubabah walaupun dulu sekutunya, dia sudah emosi luar biasa, udah marah luar biasa sama orang Yahudi. Maka ketika dia tanya, kira-kira apa yang bakal diputuskan oleh Muhammad buat kami? Kata Abu Lubabah nggak pakai ngomong, langsung gitu. Jadi istilahnya kalian bakal digorok. Ya, jadi langsung gitu, saking emosinya. Ya kita lihatlah bagaimana para sahabat sebelum mengepung Bani Quraizo ini itu sudah perang Ahzab berapa lama gitu, menguras tenaga, menguras emosi, menguras pikiran gitu. Yahudi berkhianat, sekarang suruh ngepung Yahudi lagi berhari-hari, berpekan-pekan. Maka ketika punya kesempatan untuk melampiaskan kemarahan mereka, saat ditanya Abu Lubabah bilang, maka akhirnya mereka ngeri juga gitu. Tapi saat itu hebatnya Abu Lubabah, setelah dia mengatakan begini, dia tersadar, oh saya sudah melangkahi Rasulullah. Rasulullah memintakan saya bukan untuk memutuskan hukum, tapi ingin mendengar apa keinginan orang Yahudi. Tapi saya sudah lebih dahulu memutuskan sebelum Rasulullah memutuskan. Maka akhirnya Abu Lubabah cepat kembali, tapi dia tidak menemui Rasulullah. Dia menyadari kesalahan dirinya yang sudah terdahulu keputusan Rasul. Kemudian dia menuju ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi dia minta diikat dirinya. Ya. Sebagai bentuk rasa bersalahnya mendahului keputusan Rasulullah, dia diikat. Dan dia bilang tidak akan melepaskan dari ikatan ini sampai Rasulullah memaafkannya, sampai Allah menerima taubatnya. Jadi ini hebatnya para sahabat. Begitu tahu punya kesalahan, langsung sadar, langsung menghukum dirinya. Jadi dia tidak melepaskan ikatan di tiap masjid kecuali hanya di waktu sholat. Kalau sholat baru lepas. Terus habis sholat diikat lagi. Makan saja dalam keadaan terikat. Ini saking menyadari dirinya dia melakukan kesalahan. Maka sebelum itu dia menghukumi dirinya sendiri Abu Lubabah. Ya. Sampai nanti kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Taubah. Ya. Jadi bagaimana kemudian Allah menerima taubatnya Abu Lubabah. Jadi ketika itu Rasul tunggu, ini kok nggak balik-baliknya Abu Lubabah, kemana ini? Saya kan cuma suruh bertemu dengan orang-orang Yahudi, dengar apa keinginan mereka. Tapi kok dia nggak balik-balik? Sampai Rasul dapat informasi, wahai Rasulullah, kami mendapati Abu Lubabah sedang mengikat dirinya di tiap masjid, dan dia bilang tidak akan melepaskan ikatan itu sampai engkau melepaskan ikatannya. Gitu. Maka akhirnya dicari tahu kenapa dia begitu. Maka akhirnya barulah dapat informasi ternyata dia dalam rangka menghukumi dirinya sendiri. Sampai akhirnya Rasulullah memaafkannya, Allah menurunkan ayat menerima taubatnya, dan kemudian dilepaskanlah ikatan itu, ikatan yang mengikat Abu Lubabah. Nah, itu sempat ini lagi, deadlock lagi. Ya. Jadi orang Yahudi belum menyerah, Rasulullah belum menyerang benteng, ya masih ini, belum ada keputusan apapun, belum ada hal yang mau diambil Rasulullah. Maka ketika itu mereka kirim utusan lagi. Kalau begitu kirim dong utusan lagi buat kami. Ya. Maka kemudian ketika itu yang dipilih oleh Rasulullah, ya utusan kedua dari sahabat menemui orang Yahudi siapa? Yaitu sahabat Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini juga sekutunya Bani Quraizo ketika masih jahiliyah. Bahkan Sa'ad bin Mu'az ini kepala suku. Ya. Padahal ketika itu Sa'ad bin Mu'az
sedang terluka, sedang sakit karena peristiwa di perang Ahzab. Jadi dia kena anak panah, yang saya sampaikan, saya pernah sampaikan ini, ya. Kena anak panah, sebenarnya tidak terlalu parah, tapi pada titik di mana mengalirnya darah. Jadi lukanya sebenarnya nggak parah, tapi darahnya ini terus mengalir. Ya, sudah ditutupi, diikat, terus ngalir. Maka saat itu, saat bin Mu'adz berdoa, ya Allah, jangan Engkau wafatkan aku sebelum aku melihat hukuman apa yang diberikan untuk orang Yahudi Quraisy. Maka ternyata tanpa disangka dialah yang ditunjuk Rasulullah untuk memberikan keputusan, ya, hukuman apa yang diberikan untuk orang Yahudi Bani Quraisy. Maka saat bin Mu'adz dalam kondisi lemah, dipapah jalan, ya, dari Masjid Nabawi ke kampung Bani Quraisy yang cukup lumayan perjalanannya, paling tidak hampir setengah hari gitu. Ya, itu dalam keadaan lemah. Kemudian begitu sudah di hadapan Rasulullah, para sahabat dan ada Bani Quraisy, maka kemudian saat melihat Sa'ad bin Mu'adz, orang-orang Bani Quraisy ini senang. Wah, saat ini kita pasti akan mendapat keputusan yang bagus nih. Hukumannya nggak akan berat nih kayaknya. Maka mereka teriak tuh, wahai Sa'ad, gitu, kami sekutu Anda, gitu. Maka berikan keputusan yang ringan buat kami, gitu. Ya. Maka akhirnya ketika itu Sa'ad memandang ke arah Rasulullah, gitu. Saat mengatakan, apakah yang aku putuskan ini menjadi final? Ya. Sambil saat melihat ke arah para sahabat sampai ke arah Rasulullah, kemudian Rasulullah mengangguk, memberikan isyarat iya. Jadi apapun keputusan Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah juga akan terima. Hukuman apa yang diberikan untuk Bani Quraisy? Maka akhirnya kata Sa'ad bin Mu'adz, aku putuskan, ya, hukuman untuk Bani Quraisy, semua laki-lakinya dihukum penggal. Ya. Tadinya orang Yahudi berharap hukumannya ringan, karena ini orang sekutunya dulu gitu. Tapi ternyata hukumannya lebih berat. Kata Sa'ad, semua laki-lakinya dipenggal, wanita dan anak-anaknya ditawan. Ya, tanah mereka, perkampungan mereka jadi harta rampasan perang. Senjata mereka semuanya jadi rampasan perang. Maka kaget semua, ya, orang Yahudi kaget, ya. Ya, tapi Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, keputusan yang diambil oleh Sa'ad bin Mu'adz terhadap hukuman buat Bani Quraisy itu sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukuman dari Sa'ad ini istilahnya disetujui oleh Allah, bukan hanya oleh Rasulullah lagi, tapi oleh Allah. Maka akhirnya Yahudi pun dieksekusi mati. Jadi semua laki-laki dewasa dieksekusi mati, dipenggal semuanya. Ada kurang lebih 700 laki-laki dewasa. Ya, itu digali dulu, ya, digali, wah, terus satu-satu dieksekusi mati. 700. Ya. Ya. Jadi karena apa? Ini pengkhianatan. Berat kalau pengkhianatan gitu ya. Ya, makanya belum lama atau dulu orang Israel itu pernah meminta bantuan kepada Inggris, kepada Amerika untuk melobi pemerintah Saudi gitu ya. Lobinya apa? Mereka ingin bagian tanah di kota Madinah. Kenapa? Kata mereka, dulu pendahulu mereka tinggal di
Madinah. Jadi mereka tadinya pengen masuk kota Madinah, tapi permintaan mereka ditolak oleh pemerintah Saudi. Karena kalian sudah berkhianat dulu, maka kalian diusir. Semuanya berkhianat, tiga-tiganya suku Yahudi besar di Madinah ketika itu berkhianat. Jadi mereka sempat membidik kota Madinah. Mereka menggugat, dulu kan nenek moyang kami di sini, kok bisa terusir gitu? Maka kami pengen minta bagian yang dulu dimiliki oleh nenek moyang kami. Tapi alhamdulillah pemerintah Saudi tegas, tidak ngasih. Gitu. Nah, sejarahnya ini salah satunya, karena mereka melakukan pengkhianatan sehingga akhirnya dihukum penggal, ya, semuanya. Hanya beberapa orang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Dan betul kata mereka sendiri, kata Ka'ab bin Asad, pokoknya kalau sudah masuk Islam, dosa besar kayak apa, kesalahan kayak apa, itu diampuni. Maka orang-orang Yahudi tadi, ya, yang masuk Islam diampuni, nggak ada yang dieksekusi mati. Keislaman itu menjadi ampunan buat mereka. Ya. Jadi nggak ada. Akhirnya mereka selamat semuanya. Bahkan banyak di antara mereka yang kemudian yang masuk Islam itu yang menjadi Muslim yang baik sampai matinya menjadi Muslim. Jadi bukan sekedar mereka ingin menyelamatkan diri. Nah, jadi inilah keputusan yang diambil oleh Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan sahabat Sa'ad bin Mu'az. Maka perang ini pun usai. Jadi kurang lebih perang ini berlangsung 25 hari ya. Ya, perang Ahzab 1 bulan lebih. Ya, berlanjut perang Bani Quraidah 25 hari. Jadi kurang lebih 2 bulan kaum muslimin perang. Jadi cukup menyita waktu dan tenaga dua peperangan ini. Nah, berikutnya adalah, ini juga pernah saya sampaikan, tapi saya ingin menegaskan lagi karena ini kaitannya. Tadi terkait dengan sahabat Sa'ad bin Mu'az. Sesuai dengan doanya, dia minta sama Allah, ya Allah, jangan kau wafatkan aku sebelum aku melihat hukuman apa yang diberikan kepada Yahudi Bani Quraidah. Maka setelah dia memutuskan hukuman itu, Sa'ad bin Mu'az kembali ke tendanya. Jadi Sa'ad bin Mu'az itu dari semenjak perang Ahzab dia tidak pulang lagi ke kampungnya, ya, ke sukunya, karena lukanya tadi terus mengeluarkan darah, sehingga sama Rasul itu dibuatkan tenda di dekat Masjid Nabawi, di lingkungan Masjid Nabawi. Ya, di situ khusus dibuat tenda buat Sa'ad bin Mu'az. Sampai beberapa hari setelah peristiwa itu, saat malam hari Rasulullah terkaget. Ada sesuatu yang aneh di malam itu. Ya, di malam itu. Maka ketika Rasul mengalami hal yang aneh tadi, Rasul bertanya, ada apa ini? Ada apa ini? Nah, tidak lama kemudian Rasul dapat informasi bahwasannya sahabat Sa'ad bin Mu'az telah meninggal dunia. Maka kemudian disitulah Rasulullah SAW bersabda saat meninggalnya sahabat Sa'ad bin Mu'az. Kata Rasulullah SAW, hadzal ladzi taharraka lahu arsyur rahman wa syahidahu sab'una alfa minal malaikah wa futihat lahu abwabus sama laqad dumma dammatan summa furrija anhu. Jadi ketika tahu sahabat Sa'ad bin Mu'az dan kenapa ada hal yang aneh yang Rasulullah rasakan ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, ternyata ini sebabnya. Yaitu Rasulullah bersabda, jadi yang membuat ada hal aneh malam itu, ya, sebabnya adalah kematian sahabat Sa'ad bin Mu'az. Apa yang anehnya? Kata Rasulullah, telah terjadi guncangan yang luar biasa di arsy Allah. Jadi kata Rasulullah, karena kematian Sa'ad bin Mu'az inilah kemudian arsy-Nya Allah bergetar, berguncang. Ya, arsy-Nya Allah berguncang.
Kita tahu arasnya Allah itu, Bapak Ibu sekalian, itu makhluk Allah paling besar. Ya, menurut riwayat begitu. Ya, langit saja besar, bumi dan segala isinya, matahari itu besar. Tapi yang paling besar dari semuanya itu adalah arasnya Allah. Dan arasnya Allah saat sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia bergetar, bergoncang. Ini sebagai bentuk penghormatan. Tidak hanya sampai di situ kata Rasulullah, tidak hanya bergoncang, bergetar arasnya Allah, tapi dibuka seluruh pintu-pintu langit. Pintu langit dibuka. Untuk apa? Menyambut ruh sucinya sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Karena kan Nabi bilang begitu, ketika orang beriman meninggal dunia, maka ruh sucinya diangkat, dibawa oleh malaikat, kemudian disambut oleh penduduk langit, dibukakan pintu. Itu secara umum begitu. Jadi insya Allah ketika kita wafat begitu. Tapi beda dengan orang kafir. Ya, tapi orang beriman disambut. Nah, lebih khusus lagi sahabat Sa'ad bin Mu'adz, gak main-main, semua pintu langit dibuka. Abu sama menyambut ruhnya yang suci. Bukan hanya itu, kata Nabi SAW, wa syahidahu sab'una alfa minal malaika. Jenazah Sa'ad ditakjiahi, diantar ke kuburnya sebanyak 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Maka Rasulullah ketika datang menjenguk jenazah Sa'ad, para sahabat bingung. Bingungnya apa? Rasulullah kayak nyari jalan. Padahal para sahabat nggak ada siapa-siapa. Dekat jenazah Sa'ad nggak ada siapa-siapa. Kok tapi kayak Rasul kayak susah banget nyari jalan gitu. Maka setelah itu mereka nanya, ada apa ya Rasul? Bukankah di situ nggak ada siapa-siapa? Ya kata kamu nggak ada siapa-siapa. Aku melihat 70.000 malaikat. Gitu. Tidak ada tempat di sekitar sini, di sekitar jenazah Sa'ad kecuali disesaki oleh para malaikat. 70.000 malaikat. Dan kemudian yang terakhir kata Rasulullah, ya, nanti jenazah Sa'ad bin Mu'adz saat dikubur, ya berada di alam kubur itu tidak akan mengalami himpitan di dalam kubur. Ya, jadi enggak, karena pada dasarnya semua orang ketika dimasukkan ke dalam kubur maka semuanya akan merasakan himpitan di dalam kubur. Bukan orang kafir saja, orang beriman juga. Ya, kita juga akan mengalami himpitan di dalam kubur. Ya, semuanya. Gak percaya? Nah, rasain sendiri. Semua, bukan hanya buat orang kafir, orang beriman. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau orang beriman, nah slow. Tapi kalau orang kafir, jepret. Nah, kalau ada orang yang tidak dihimpit di dalam kubur adalah sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Dia nggak akan merasakan itu. Nah ini, jadi sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini adalah salah satu sahabat yang syahid karena ikut dalam perang Ahzab. Ya, bahkan indah sekali wafatnya. Sebelum wafatnya dia memutuskan hukuman yang pantas buat orang Yahudi, dan ternyata keputusan itu diamini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang jadi keputusannya itu sesuai dengan rencana Allah. Luar biasa gitu. Nah ini. Jadi kalau kita mau mendapatkan keutamaan tadi, maka kita harus pelajari sirahnya sahabat Sa'ad bin Mu'adz.
Kenapa dia bisa dapat itu? Bayangkan, ya, arasnya Allah bergetar, ya, pintu langit dibuka, tidak mengalami himpitan kubur, diantar jenazahnya oleh 70.000 malaikat. Kita perlu pelajari lagi nanti sirahnya sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Di mana rahasianya? Di mana rahasianya? Nah, itu. Jadi kalau kita mau flashback ke belakang dalam bahasan kita ketika masih di periode Mekah, Sa'ad bin Mu'adz ini masuk Islam kapan? Yaitu tahun 12 kenabian. Ya. Jadi antara 12 sampai 13 kenabian. Dia masuk Islamnya itu. Ya. Berkat siapa? Berkat dakwahnya sahabat Mus'ab bin Umair. Jadi ketika tahun 12 kenabian, ada 12 orang sahabat dari Ansor, dari Madinah datang ke Mekah di musim haji, ketemu Rasul, lalu terjadilah baiat Aqobah pertama. Maka ketika melihat antusiasme yang tinggi penduduk Madinah terhadap Islam, maka akhirnya Rasulullah kirim dai pertama ke Madinah, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair. Hasilnya 1 tahun kemudian, tahun 13 kenabian, maka ada 73 orang dari Madinah yang menemui Rasul di Bukit Aqobah. Terjadilah perjanjian Aqobah, baiat Aqobah, ya, dengan 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, ini hasil diantaranya hasil dakwah sahabat Mus'ab bin Umair selama 1 tahun. Dan di antara 75 orang itu adalah sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Jadi dia baru masuk Islam kurang lebih tahun 12 atau 13 kenabian. Meninggalnya kapan? Meninggalnya tahun 5 Hijriah. Berarti umur keislamannya berapa tahun? 13 kenabian, masuk Islam, meninggal tahun 5 Hijriah. Artinya dia menjadi muslim hanya 5 tahun. 5 tahun. Tapi ketika meninggal dunia, Allah kasih keberkahan yang luar biasa. Bedain sama kita, berapa tahun kita jadi muslim? Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun. Nah, pertanyaannya, apakah nanti saat kita mati mengalami sebagaimana sahabat Sa'ad bin Mu'adz? Ini yang saya sering bilang, inilah yang disebut dengan keberkahan. Dalam hal ini, apanya yang berkah? Umur yang penuh keberkahan. Hanya 5 tahun jadi muslim, tapi saat meninggal dunia dapat keutamaan yang sangat luar biasa. Jadi umur. Jadi kalau dulu pernah saya sampaikan juga, di antara makna berkah, kalau kita bahasakan dalam bahasa ekonomi, ya, modal sedikit, untungnya banyak. Itu berkah namanya. Kalau bahasa ekonomi, seperti tadi Sa'ad bin Mu'adz, ya, Islamnya cuma 5 tahun, 5 tahun. Ya, tetapi kemuliaan yang Allah berikan luar biasa. Ya. Nah, itulah sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Kita belajar dari itu. Jadi jangan sampai kita umurnya panjang tapi nggak ada berkahnya. Umurnya memanjang gitu, tapi berkahnya nggak. Nah, ini yang kita khawatirkan. Umurnya pendek, jadi mau pendek berkah apa panjang berkah? Hah? Aduh, pilihannya pasti itu, panjang berkah. Ya, ya, masih error nih. Ya, jadi itu kisah tentang
perang Bani Quraidah dan wafatnya sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu gitu. Ya, jadi kalau kita mau cari salah satu sisi kenapa Allah berikan karunia itu, ini Sa'ad bin Mu'adz ini kepala suku ya, dia kepala suku. Ketika Mus'ab bin Umair datang ke Madinah, maka dia keliling dakwah ke kampung-kampung di Madinah sampai ke kampungnya sukunya Sa'ad bin Mu'adz. Gitu. Begitu sampai di sana, dia bersama dengan sahabat suku itu, salah satu anggota suku itu yang merupakan keponakannya Sa'ad bin Mu'adz, ya, didampingi kan, ya. Maka kata sahabat yang satu ini bilang begini, wahai Mus'ab bin Umair, kamu lihat gak orang yang lagi berdiri di situ? Iya, tahu. Itu kepala sukunya, kepala suku kami. Kalau kamu bisa bikin dia masuk Islam, maka seluruh kampung ini masuk Islam. Cuma masuk Islam. Maka ternyata dengan izin Allah, Mus'ab bin Umair mampu membuka hati sahabat Sa'ad bin Mu'adz sehingga dia pun masuk Islam. Dan betul apa kata keponakannya, begitu sahabat Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, semua kampung itu masuk Islam. Nah, ini kalau mau dicari salah satu sebabnya di sini, ya, sebabnya. Jadi bagaimana dirinya itu bisa membuat satu kampung, satu suku masuk Islam. Nah, tentu kan kebaikannya banyak kan, ya. Jadi mereka yang masuk Islam karena melalui sahabat Sa'ad bin Mu'adz, maka setiap mereka ya yang masuk Islam itu melakukan kebaikan, berarti kan sahabat Sa'ad bin Mu'adz dapat. Dan nggak main-main, tidak 1-2 orang, 10 orang, 20 orang, tapi satu suku semuanya masuk Islam. Karena dia kepala suku. Nah, itu sebabnya salah satunya kenapa Allah berikan kemuliaan yang luar biasa pada sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Maka mudah-mudahan itu juga yang Allah berikan belum lama ini buat salah satu tokoh ulama kita, yaitu Ustadz Yahya Walodi ya. Ketika Allah sudah panggil beliau, kita tahu beliau adalah mantan pendeta. Ya. Ketika jadi pendeta selalu menjelekkan Islam. Ya. Kemudian banyak orang yang dimurtadkan melalui misinya. Maka begitu dia masuk Islam, maka dia tebus semuanya itu. Dia berikan kesadaran orang-orang yang sudah salah jalan memilih agama selain Islam, sampai banyak di antara mereka yang tersadarkan dan masuk Islam. Banyak, ya. Makanya beliau itu keras gitu. Ketika ditanya salah satu sebab kerasnya kenapa, saya ingin menebus kesalahan saya. Dulu saya sudah membuat orang menjadi kafir. Maka sekarang menjadi juga harus tegas, harus berani mengatakan gak ada agama yang benar kecuali Islam. Itu kesalahan saya. Kalau saya ingat itu, saya nangis gitu. Karena saya banyak orang yang murtad. Saya menjelekkan Rasulullah, saya menjelekkan Islam. Maka ini yang bisa saya lakukan. Dan akhirnya Allah memberikan kematian yang cukup indah ketika dia sedang khutbah. Jadi begitu. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan Allah berikan itu kepada beliau, rahimahullah. Ya. Ya, kita nggak tahu matinya kita seperti apa nanti. Ya. Maka ketika melihat orang mati dalam keadaan begitu, kita iri, pengen mati kayak begitu. Ya. Ya. Jadi boleh Bapak doa mati lagi pengajian, boleh. Ya, silakan. Walaupun sebenarnya juga mati juga pengajian. Sering kalau pengajian mati tidur, ya kan? Nah, pengajian banyak yang tidur. Kan itu mati juga kan? Mati sementara gitu. Udah latihan gitu.
latihan mati. Gitu. Nah itu Bapak Ibu sekalian, sampai di sini mungkin bahasan kita. Nanti kita lanjutkan lagi dengan pertemuan berikutnya dengan beberapa peperangan yang terjadi, ekspedisi militer yang Rasul lakukan setelah perang Bani Quraisyah sampai nanti terjadi nanti perang namanya perang Bani Mustalik. Ya, perang Bani Mustalik yaitu perang yang diikuti oleh banyak orang munafik di dalamnya. Tetapi di perang ini, khususnya pasca perang ini, ya, itu banyak fitnah-fitnah yang menimpa kaum muslimin. Ya, salah satunya adalah bagaimana nanti Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha difitnah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Nah ini semua kerjanya orang munafik. Jadi bagaimana ibunda kita, ibunya orang beriman Aisyah dituduh berzina. Ini tuduhannya nggak main-main, yaitu berzina dengan seorang sahabat. Jadi istri Rasul, ibunya orang beriman dituduh berzina. Nah itu kejadian itu adalah setelah perang Bani Mustalik seperti itu. Jadi itu, wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu sekalian. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar sejarah kisah anak yang yang jadi pertanyaan saya ini kalau zamannya dulu kan orang kalau berbuat salah dia mengingat diri. Nah kalau diimplementasikan dalam kehidupan sekarang, apa yang harus kita perbuat gitu Pak Ustaz? Terus bagaimana obat-obat kita itu sudah dijawab sama Allah atau berdua gitu Pak Ustaz? Terus yang kedua Pak Ustaz, kalau supaya kita tidak kena ajab kubur, amalan apakah yang harus kita perbanyak Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Baik, yang pertama di ayat banyak sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin ketika dia merasa melakukan dosa, gitu kan. Di surat Ali Imran jelas 135, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Apabila orang-orang bertakwa itu melakukan perbuatan fahisyah, dosa besar, ya, menzolimi diri mereka atau menzolimi diri mereka sendiri, maka mereka cepat-cepat ingat Allah. Lalu kemudian mereka beristighfar. Ya. Itu panduan dari Allah. Ya. Jadi orang beriman kalau dia sadar diri dia telah melakukan dosa, kalau filternya jalan atau alarmnya itu jalan, sikap Al-Furqan itu ada pada dirinya, dia langsung menyala itu. Bukti menyalanya, ya itu dia langsung ingat, ini saya salah. Gitu. Nah ini jarang orang kan begitu. Ya. Jadi filternya nggak jalan, alarmnya nggak nyala. Gitu. Nah bagus banget begitu kita melakukan kesalahan, kemudian kita sadar diri, kita langsung ingat Allah, oh iya saya salah, ini dosa nih. Ya. Langsung ingat Allah. Lalu kemudian sikap berikutnya apa? Memohon ampun, minta ampun sama Allah. Fastaghfaru li dzunubihim. Ya, itu panduan dari Allah. Sementara kalau kita kaitkan dengan sahabat, itulah ekspresi para sahabat. Ya, mereka merasa nggak cukup kalau mereka melakukan itu, sehingga akhirnya apa yang dilakukan Abu Lubabah? Dia mengikat diri. Ya, dan kita juga pernah dapat riwayat Umar bin Khattab. Bahkan kalau Umar bin Khattab, ya tidak sampai berdosa sebenarnya gitu. Yaitu saat dia terlambat untuk sholat berjamaah. Apa sebabnya? Karena dia disibukkan di ladangnya gitu.
Saking sibuknya sehingga datang ke masjid ternyata sholat sudah selesai. Apa bentuk tobatnya? Ya, ladangnya itu disedekahin semua. Sanggup Pak? Sanggup Bu? Itu para sahabat, tingkatannya yang luar biasa. Ini gara-gara kamu ini, kata Umar bin Khattab, saya terlambat sholat. Sementara kita sering terlambat sholat, biasa aja gitu. Itu ya. Ayo nah, ini tadi panduan dari Allah, ingat, kemudian minta ampun seperti itu. Ya. Kemudian apa amalan biar bisa terhindar dari azab kubur? Ya, kita kan sering tuh disampaikan hadis. Sebenarnya orang banyak nanti diazab di kubur itu bukan pada hal-hal yang besar gitu, tapi pada hal-hal yang kita anggap sepele. Apa diantaranya? Kencing nggak cebok. Ya, kencing nggak cebok. Ya, itu kan masih banyak begitu ya. Sebenarnya gara-gara itu kemudian diazab kubur. Jadi jangan sepelekan satu kesalahan, maka itu nanti akan berimbas buruk di kuburan. Maka di sini pesannya adalah bagaimana kita senantiasa mensucikan diri kita secara jasmani, secara hati kita. Ya, hati kita juga perlu dibersihkan, tidak hanya jasmani. Kalau gara-gara jasmani nggak bersih saja kemudian jadi diazab kubur, apalagi kalau hatinya nggak dibersihkan. Ya, maka itu lebih berat lagi. Ya, lebih berat lagi nanti diazab kubur. Gitu. Ya, jadi karena dua kemungkinan di dalam kubur, dengan pertanyaan kubur itu dapat nikmat atau dapat azab. Ya. Dan yang membuat dapat azab dari pertanyaan itu, kalau kita bisa jawab, kita selamat dari azab. Kalau nggak bisa jawab, siap-siap di azab. Tapi alhamdulillah pertanyaan dan jawabannya sudah dibocorin sama Rasulullah. Tapi walaupun sudah dibocorin, bukan untuk dihafal. Ya. Hafalan terus sampai sekarang, dari sekarang. Menrobuka. Ya kalau nggak sholat tetap aja nggak bisa jawab. Kalau nggak biasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap aja nggak bisa jawab. Nah itu mungkin di antara amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Bu. Baik, sudah masuk isya. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.